Kalau nunggu makan siang kan terlalu lama, jadi harus makan pagi, Iya. ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi Ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk narik simpati dan ngebohongin rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Kenapa anggarannya nggak cukup? Ya kalau anggarannya nggak cukup, coba disampaikan dari awal, diteliti. Makanya buat program itu yang betul-betul bakal dilaksanain, bukan cuma cari suara. Kemarin janjinya 15.000 per anak. Kalau sarapan 15.000 itu udah kebanyakan, udah muntah-muntah anak pakai 15.000. Menunya apa? Kacang hijau, bubur ayam dengan suiran ayam yang nggak seberapa itu, yang telur bisa dibagi 4. Bergizinya di mana? Riset terbaru malah sarapan itu bikin anak ngantuk, produktivitas nurun, belajar nggak efektif, anak makin bodoh. Itu yang kalian mau kan? Indonesia makin bodoh kan? Kalau iya mau diganti jadi sarapan, buat apa kemarin riset-riset ke India, ke Eropa, katanya ingin mencontoh Eropa. Sekarang kalian 02 mau ngomong apa lu? Sebenarnya Prabowo ini nggak bohong dia. Kitanya aja yang terlalu bodoh dan percaya sama kibulan-kibulan pejabat. Ngerti loh. Kalau cuma untuk sarapan, rakyat-rakyat itu udah biasa, udah bisa juga ibu-ibu itu buat. Sekarang kalian 02 mau bela apa lagi? Kalian juga dibohongin kok. Mau menghujat gue lu. iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Ini bagi kami, setelah kami pelajari dan setelah saya merasakan dan saya menganalisa, saya lihat ini adalah sangat-sangat menentukan ya untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi. Oke guys ya, saya cukup tercengang ya mendengarkan ini kata-kata dari Pak Prabowo ya ketika diundang di salah satu acara stasiun televisi guys ya. Beliau menjelaskan mengenai program makan siang gratis ya. Dulu program ini saat masa kampanye begitu heboh ya. Masyarakat begitu antusias ya, euforia ya. Dan masyarakat sudah membayangkan wah ini kita bakalan dimanjakan ya, bakalan dibahagiakan dengan program makan siang gratis ya. Karena tidak semua anak-anak itu mendapatkan makanan-makanan yang bergizi ya. Jadi khayalan ekspektasi masyarakat Indonesia ya terkait dengan program makan siang gratis itu sudah sangat ketinggian sekali ya. Tetapi seiring perjalanan waktu, setelah Pak Prabowo ini sudah terpilih ya, program makan siang gratis ya seperti yang teman-teman dengarkan tadi sudah mulai bergeser, sudah mulai ya diubah-ubah lah ya. Jadi bukan makan siang gratis tetapi makan pagi ya, sarapan pagi bergizi ya. Intinya ada gizinya ya. Nggak tahu nih ya menu makan pagi nanti seperti apa, apakah bubur ayam ya atau gorengan kita nggak tahu ya. Tetapi masih kita nantikan setelah beliau terpilih ya. Hanya saja yang sangat saya sayangkan adalah ya ini menurut saya membohongi masyarakat ya. Ekspektasinya bukan seperti itu
ya. Tidak sesuai dengan janji-janjinya dulu, ya. Akan ada makan siang gratis lah, inilah itulah, tetapi kini berubah, ya. Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh netizen tadi, ya. Pak Prabowo itu tidak salah, ya. Pak Prabowo itu jujur sebenarnya, tetapi kita masyarakat Indonesia yang terlalu bodoh mempercayai telan mentah-mentah omongan janji-janji pejabat, ya. Kita mudah sekali untuk dikibulin, ya. Tapi ini satu pelajaran bermakna, satu pelajaran berharga, ya, bahwa masyarakat Indonesia, ya, secara keseluruhan, ya, itu belum siap untuk cerdas, ya. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin, siapapun ingin jadi pemimpin, jadi presiden, ya, baik Pak Ganjar, Pak Anies atau siapapun nanti figur-figur pemimpin, kalau ingin jadi presiden, ya, atau ingin jadi pejabat gubernur atau apapun itu DPR, buatlah program-program yang membohongi masyarakat, ya, program-program yang ngibul, ya. Ya, kasih aja program-program makan gratis seumur hidup, ya, internet gratis seumur hidup, ya, atau masyarakat Indonesia akan mendapatkan gaji cuma-cuma 3 juta per bulan atau bahkan 5 juta per bulan dari anak-anak sampai nenek-nenek, ya. Bikin aja program-program pembodohan seperti itu, ya. Ya, nanti kalau masyarakatnya, intinya masyarakatnya tuh senang, ya, nanti setelah mereka terpilih, barulah silakan, ya, mau mengingkari atau mau berbelok-belok, ya, itu silakan. Intinya membohongi rakyat dulu, ya. Kalau rakyat berhasil dibohongi, ya, Anda berhasil menjadi pemimpin. Nah, sekarang baru diakui bahwa melaksanakan program makan siang gratis itu tidak mudah. Kalau kita total dari jumlah sekolah TK itu ada 97.000 lebih, SD itu hampir 150.000, ya. Itu total semua sekolah di Indonesia ada 436.707, hampir setengah juta. Itu belum MI, belum Madrasah Sanawiyah, belum MA, SMAK dan SMTK. Nah, kawan, ini memang sangat sulit dilakukan. Walaupun bukan berarti tidak mungkin, ya, mungkin kalian lebih tahu dari saya. Jumlah pelajar di Indonesia itu 53 juta, 14 tahun 2023. Besar sekali jumlahnya, ya. Ini luar biasa sekali. Jadi itu kalau ditambah dengan jumlah anak usia dini 30,2 juta. Ya, sementara ibu hamil itu hampir 5 juta, 4,8 juta per tahun. Nah, bayangkan repotnya, terpencar-pencar tempatnya, ya, luar biasa sulitnya. Akan menjadi pertanyaan efektivitas penyaluran anggaran misalnya. Itu kan akan sangat luar biasa. Ada berapa banyak tender yang harus dilakukan. Ya, ini potensi kerumitan, potensi penyelewengan juga sangat mungkin karena akan sangat sulit untuk melakukan auditnya dengan benar. Jadi, kawan-kawan, kalau saya sih berharap ini program dibuat jelas dan terang. Pertama, kalau ngukurnya biaya 15.000 per porsi itu adalah anak-anak di kota di Tangerang sana kemarin, bagaimana dengan anak-anak pedalaman? Di pulau terpencil, di perbatasan, mana yang akan diutamakan? Apakah lagi-lagi kota-kota besar atau Pulau Jawa, Sumatera, Bali, ya, yang semua bisa dijangkau, tapi bagaimana anak-anak Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan seterusnya, mereka yang di pulau-pulau, ya, di Riau sana dan sebagainya. Ini betul-betul mimpi buruk. Jadi kelihatan bahwa ketika menggencarkan program kampanye makan siang gratis dengan biaya yang 400 triliun, 450 triliun itu tidak dipikirkan secara detail. Jadi ya, selamat berpusing ria, kita tunggu janji kampanyenya, dan yang paling penting kita tunggu bagaimana itu bisa adil dan jauh dari maling-maling. Oke? Jangan sampai anak-anak kita makan makanan tidak layak. Dan jangan sampai pula ada kementerian ngurusin ini. Katanya ini sudah terjadi di banyak negara. Ada 400 juta anak. Sekarang kami tunggu buktinya.
Mudah-mudahan anak-anak Indonesia bisa dapat makan siang gratis, tapi pajak tidak makin memberatkan warga negara, lalu harga-harga sembako tidak malah menjadi mahal, listrik BBM tidak menjadi semakin mahal, dan utang luar negeri tidak bertambah, anggaran-anggaran penting pendidikan kesehatan juga tidak disunat gara-gara program ini. Oke, kami tunggu, mudah-mudahan berhasil. Merdeka! Guys, tahu gak sih, ada sebuah negara yang ngakunya negara demokrasi, padahal semua kendali ada di tangan tirani. Di negara ini, penguasa-penguasa selalu bilang bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan rakyat, padahal kenyataannya mereka hanya memperkaya diri sendiri dan memberi makan perut mereka sendiri. Boro-boro mikirin rakyat, boro-boro mikirin kemajuan negara kayak yang mereka kampanyein, ya hal-hal yang mereka lakukan itu untuk memperkaya golongannya sendiri. Rakyat-rakyatnya sengaja dibuat untuk tetap bodoh untuk melancarkan akal bulus mereka. Ya, karena kalau bodoh mudah diperalat. Karena kalau bodoh mudah diiming-imingi sesuatu. Sebagian rakyatnya benar-benar bodoh, mungkin. Dan sebagiannya lagi sebenarnya udah sadar, tapi memilih untuk tutup mata demi mendapatkan bagian. Padahal rakyat-rakyat bodoh ini tuh nggak sadar bahwa bagian yang mereka dapatkan itu cuma setetes dari apa yang sudah direncanakan untuk diambil sama si pintar. Miris, udah merdeka tapi nyatanya dijajah lebih buas lagi di negara sendiri oleh oligarki. Rakyat diperalat, dijadikan pion dalam permainan besar mereka yang licik dan tidak adil. Mereka bikin lapisan-lapisan birokrasi yang rumit untuk menutupi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan lain yang terjadi. Supaya seakan-akan ini untuk rakyat. Bicara tentang hukum dan keadilan di negara ini, sayangnya hukum justru ada di pihak mereka. Hukum justru dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan dan untuk menindas oposisi, menindas mereka yang lemah, dan menindas mereka yang kritis. Agak familiar nggak sama negaranya? Harusnya sih enggak, karena ini adalah sebuah negara fiksi dari bukunya Bang Tere yang berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Sumpah baca deh guys, cobain baca, karena gue aja ngabisin buku itu cuma dalam waktu 1 hari. Ternyata bagus banget, gue suka juga alurnya, ceritanya. Walaupun terlalu dekat dengan kita, hati-hati ya, tertampar realita. Jadi program makan siang dan susu gratis itu ditiadakan. Jadi dirubah karena takut dikorupsi. Begitu pernyataannya Pak Hasim. Yang jadi pertanyaan saya ini, waktu program itu dibuat, apa korupsi belum ada ya? Apa setelah menang pemilu baru sadar, wah ini bisa dikorupsi nih. Makanya kemudian dirubah. Gagal paham aku. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana gitu loh. Di negara Arab sana ya, yang penghasilannya cuma mengandalkan minyak, itu rakyatnya kaya-kaya loh. Kalau di Konoha, minyak punya, batu bara punya, timah, nikel, emas punya, bahkan pertanian pun juga punya. Yang kaya cuma pejabat sama pengusahanya doang. Rakyatnya dipaksa untuk jadi pengemis bansos. Mudah-mudahan Indonesia nggak seperti itu ya. Makan siang dan sarapan pagi pastinya porsinya berbeda. Sarapan pagi porsinya lebih kecil, makan siang pasti porsinya lebih besar, dan di situ akan menimbulkan perbedaan dari anggaran juga, ya kan? Nah, kenapa makan siang gratis berubah menjadi sarapan
pagi gratis. Alasannya menunggu siang itu katanya lebih lama. Alasan itu ya. Yang jelas di situ ada selisih ya dari anggaran antara makan siang dan sarapan pagi. Ya, perbedaannya pasti ya, kalau makan siang itu kan porsinya lebih besar dan harus lengkap juga nutrisinya karena tujuannya sehat. Ya kan, berarti anggaran makan siang itu lebih besar, sedangkan anggaran sarapan pagi itu lebih kecil. Disitulah mungkin ya untuk meringankan beban anggaran tersebut. Sorry, terserahlah. Yang penting ya pemerintah itu menjalankan aturan sebaik-baiknya ya. Karena bagaimanapun juga program yang dibuat itu butuh anggaran besar. Dan anggaran itu dari mana? Tentunya dari kekayaan negara ya. Maka dari itu saya mah cuma satu saja ya, warning kepada pemerintah ini, kelolalah ya sumber daya alam negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan asas Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Demikian, wassalamualaikum. Muncul usulan di bawah kabinet Prabowo Gibran nanti ada 40 kementerian. Usul enak banget tuh yang usul. Yang bayar siapa? Ada 40 kementerian berarti ada 40 menteri. Itu kan digaji semua. Tambah lagi nanti ada wakil menteri, itu kan digaji, dirjen, direktur ke bawah itu kan harus digaji. Yang bayar siapa? Harus dipikir matang-matang, devaluasi yang sekarang udah efektif belum? Kalau nanti 40 kementerian kira-kira sumbangsinya buat negara apa? Bisa menguntungkan nggak buat negara? Hutang-hutang cepat lunas nggak? Jangan nanti hanya malah pengeluaran yang bertambah. Waduh, kalau sirat usul saja bisa, malah saya usulkan 60 kementerian. Wah, biar rame sekalian. Siang kan terlalu lama, jadi harus makan pagi. Ya kan, jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Subuh-subuh gue nonton ini langsung shock. Masa seorang pemimpin negara tidak bisa membedakan mana siang dan mana pagi? Katanya gue bule, disuruh deportasi. Gue setidaknya tahu bedanya siang dan pagi di Indonesia. Dan kalau kita telah menjanjikan makan siang, free lunch, it is a free lunch, dan telah dijadikan sebagai moto kampanye hampir 1 tahun. Dan sekarang dengan tenangnya, kami ralat, maksud kami itu adalah sarapan, bukan makan siang. Karena kalau anak kecil itu pagi-pagi butuh kekuatan. Jadi kami meralat jadi sarapan, bukan makan siang. Bilang aja nggak ada uangnya. Bilang aja kemarin memberikan prank berjemaah kepada semua kami, terutama kepada pendukungnya. Dan kalian telah menghina saya dari Sabang sampai Maroke, sampai 5 benua. Sampai influencer dari Jerman itu yang hamil duluan, yang kerja di McD, menghina gua. Belum yang lain-lain. Ini nih, seorang bule menghina program makan siang. Aku tidak menghina program makan siang karena ternyata sarapan. Makan siangnya tidak ada, jadi saya tidak kenal, cuy. Tidak ada makan siang, adanya sarapan. Kasihan deh lo. Gue masih belekan, masih ada upilan ya. Subuh-subuh gue shock denger begini. Belum mulai aja kita sudah pletek-pletot, udah pelangap-pelongo, ketularan. Kalau saya bakal malu ya. Kalau itu dijadikan sebagai janji kampanye, ujung-ujungnya karena tidak ada uang, yang tadinya mau kasih rendang, ayam, nasi, sayur, sekarang jadi cuman bubur putih tanpa suir-suir ayam. Kalau sarapan kan bisa seadanya. Sarapan kayaknya ibu-ibu Kismin bisa kasih ke anaknya 1 telur rebus sebelum dia berangkat ke sekolah. Kayaknya sekismin-kisminnya mereka bisa kasih.
bubur yang ada di jalanan itu yang harganya 10.000 cuman bubur putih pakai garam, karena dinantikan itu adalah makanan bergizi dan adanya di dalam makan siang. Mana ada sarapan itu penuh dengan ikan, salmon, ayam, sayur pagi-pagi makan gitu, ya belengar lah. Jadi menurut saya sekarang mendingan bikin program Adek Rai itu intermittent fasting. Karena Adek Rai mengatakan lebih sehat kita tidak sarapan. Itu aja, maaf ya, kami tidak kasih sarapan lagi. Karena yang terbaik itu adalah intermittent fasting, yaitu puasa. Nggak makan pagi, nggak makan siang, itu hanya langsung makan malam. Jendela makan itu 16 jam, gitu aja sekalian. Ini sangat memalukan menurut saya ya. Tapi tentunya untuk para buzzer dan pendukung merupakan kebanggaan. Sekarang saya tuntut kepada semua buzzer dan orang yang telah menghina saya, minta maaf ke saya. Sungkeman kepada saya, seolah-olah ini hari lebaran. Minta maaflah kepada saya. Kalian mengatakan bahwa saya menghina. Saya nggak menghina siapa-siapa. Orang akan terhina dan dihina oleh dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak bisa menepati janjinya, dia menghina dirinya sendiri. Saya tidak butuh menghina siapapun kok. Yang saya tidak setuju kan adalah programnya, yang tentu tidak masuk akal dari awal, dan sekarang belum apa-apa udah goyah. Karena uangnya nggak ada. Antara bangun IKN, antara kasih sarapan gratis. Aduh, mau sarapan gratis kayaknya pakai gratis pula. Kasih aja sarapan. Dan di sekolah di Eropa itu tidak ada sarapan, adanya free lunch, bukan sarapan. Katanya kemarin ke Cina mau belajar tentang bagaimana caranya kasih makan gratis. Ke India. Belum nanti ke Swedia ini, anggota DPR. Kayaknya untuk mempelajari bagaimana caranya kasih ke orang sarapan gratis, nggak perlu tuh ke luar negeri. Orang-orang yang otak miring aja bisa kasih. Aku aja bisa kasih ke guguk saya ke Blackie, nggak harus sekolah sampai ke luar negeri untuk kasih makan ke Blackie. Makanan seadanya. Sarapan gratis kan adalah makanan seadanya. Yang cepat-cepat. Kasih aja biskuit 2 biji. Separuh telur. Bubur putih. Pagi-pagi. Bisa pagi-pagi makan nasi 2 piring. Ya kagak lah. Terus bagaimana tentang ibu hamil? Ibu hamil gimana? Batal dong. Gak jadi dong bunting. Katanya ibu hamil harus dikasih makan siang. Masa ibu hamil kasih sarapan? Ya masuk angin ya, mual lah. Terus janinnya bisa hanya dengan sarapan bubur putih. Jahat loh. Jadi kejahatan itu adalah orang yang tidak bisa menepati janjinya. Dan ini harusnya ada sanksi. KPU. Seorang paslon itu telah memberikan janji, yaitu slogan utama dari kampanyenya. Dan akhirnya kita kena prank semuanya. Dan kalian tetap bangga. Oh ya, maksudnya begini, bukan ngeles pula. Saya sangat kecewa. Dan kalau saya bilang malu, malu jadi orang Wakanda saya. Memalukan. Sama kayak teman-teman gue telah menipu saya dalam bisnis. Tidak bisa menepati janjinya. Orang-orang pinjam uang ke saya, tidak kembalikan uang saya. Nipu aja kerjanya. Maaf, ini kata-kata saya yang gamblang. Ya mungkin to the point. Tapi seharusnya kalian sadar bahwa saya kecewa itu ada dasarnya. Kalau kalian tidak kecewa, artinya lo ada gangguan jiwa. Siapapun tuh orang, kalian bisa kagumi. Orang tua pun sekalipun, kalau orang tua kita sekalipun berbohong, kita harus tegur. Mentang-mentang orang tua, meskipun dia bohong, kita bilang dia benar. Dia tidak lah. Kita harus tetap menyampaikan yang benar. Itulah sarapan gratis. Padahal di spanduk-spanduk, makan siang gratis. Sekarang jadi sarapan zong gratis. Dan kalian telah membuat viti-viti
tentang saya di mana-mana. Ini seorang bule menghina program makan siang gratis. Saya tidak butuh menghina siapapun, karena secara langsung pemimpin tersebut telah menghina dirinya sendiri dengan tidak bisa menepati janji. Belum mulai kerja aja udah ragu, udah tidak bisa kerja, bagaimana nanti? Paham? Saya no komen deh. Kayaknya katanya butuh makan siang gratis untuk IQ. Bagaimana orang bisa IQ-nya naik kalau dikasih cuma bubur putih, 2 biskuit sarapan? Kontradiksi. Ya, makanya butuh konsultan politik. Ya mungkin harusnya gue jadi konsultan politik kemarin. Jong, selamat Jong. Selamat menjalankan 5 tahun penajong dan mungkin penuh tipu daya. Saya puas sebenarnya. Saya puas banget. Karena kalau saya ngomong itu benar dari dulu, gak pernah salah. Puas, aku puas banget. Saya tidak butuh membela diri sendiri. Fakta membuktikan. Oke guys, ya setelah saya mendengarkan komentar dari netizen ya, bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa faktor ya kenapa pemerintah akhirnya memutuskan makan siang gratis ini dijadikan sarapan pagi gratis ya, yakni untuk menghemat anggaran ya. Lalu yang berikutnya untuk menjaga-jaga ya, dengan anggaran yang besar nanti ya akan disalahgunakan oleh maling-maling berdasi ya. Lalu yang berikutnya ya, makan pagi gratis ini tentu kalau sarapan ya itu menunya apa adanya ya, bisa lebih ringan, lebih simpel ya. Kalau makan siang kan kita membutuhkan menu-menu yang berat ya, dan seperti harus ada nasinya, lauknya ya, sayur, buah ya, ditambah lagi dengan susu ya. Nah itu kan terlalu anggarannya terlalu fantastis ya. Jadi kalau sarapan pagi ya bisa pakai bubur ya, dengan ya telur yang 1 butir dibagi-bagi ya, itu udah cukup. Atau misalnya dengan kue lapis ya, itu udah cukup ya. Jadi ya estimasi pengeluaran ya antara makan siang dengan sarapan pagi ini tentu berbeda ya. Makan pagi bisa 3 atau 10 kali lebih hemat daripada makan siang ya. Yaitu yang mungkin dikaji atau dipikirkan oleh pemerintah yang akan datang ya. Namun sayang sekali ya, ini kan merupakan janji. Kalau berjanji berarti harus ditunaikan ya, harus dilaksanakan janji tersebut ya. Sayangnya janji tersebut diingkari ya. Memang tidak hilang sama sekali, tetapi ya ini perubahannya jauh signifikan ya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Apapun itu guys ya, kita tidak bisa menyalahkan Pak Prabowo ya, karena beliau pintar bagaimana melihat bahwa secara menyeluruh masyarakat kita masih belum cerdas ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ingin jadi pejabat ya, berhasil menjadi presiden ya, harus diberikan program-program yang manis, yang agak ngibul-ngibul dikit ya. Seperti tadi makan siang gratis yang kini tinggal kenangan ya. Dan kita tinggal lihat lagi pelaksanaannya nanti seperti apa, karena memang nampaknya nggak mudah guys ya. Kemarin sempat ada usulan dari Mas Gibran yang kita dengarkan informasi bahwa akan dibentuknya Kementerian Makan Siang Gratis, karena makan siang gratis ini anggarannya sangat besar ya. Jadi perlu 1 kementerian khusus ya. Ya, saking seperti itunya guys ya. Dan kita tinggal lihat apakah nanti bisa tersalurkan dengan baik ya. Apakah semua anak-anak Indonesia, ibu hamil, anak-anak sekolah bisa dengan secara merata mendapatkan program makan pagi atau sarapan pagi ini ya. Tinggal nanti kita kawal
kita nantikan, kita harapkan ya pemerintah yang akan datang ya bisa membuat bangsa dan negara kita ini ke arah yang lebih baik. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.